Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Mutiara Arimbi. Di video kali ini teman-teman kita bakal cari tahu bareng tentang salah satu fitur yang ada di Shopee, yaitu Shopee Pinjam. Apa sih kekurangan dan juga kelebihan dari fitur ini, dan juga kenapa fitur ini juga nggak bisa muncul di aplikasi kalian tentunya. Tapi buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat subscribe dan juga stay tune terus. Seperti yang kita semua tahu ya teman-teman, kalau fitur Shopee Pinjam ini memang pada dasarnya adalah fitur yang dibuat khusus untuk pengadaan dana, di mana dengan fitur ini kita bisa meminjam uang tunai yang nantinya akan langsung ditransfer ke rekening kita. Sama seperti pinjaman online pada umumnya ya teman-teman. Tapi tentu Shopee Pinjam ini juga nggak sesederhana itu. Pasti ada beberapa hal yang bisa dibilang keunggulan atau juga bisa dibilang kekurangan dari aplikasi ini ya teman-teman. So kita bakal cari tahu bareng apa sih yang menjadi keunggulan atau yang membedakan Shopee Pinjam ini dengan aplikasi pinjaman online yang lainnya. Kita mulai dari kekurangan pertama ya teman-teman. Meskipun pada dasarnya fitur Shopee Pinjam ini adalah salah satu fitur yang dikeluarkan dari aplikasi belanja online Shopee, tapi kita tidak bisa menggunakan limit ini untuk belanja keperluan kita yang ada di Shopee ya teman-teman. Karena limit ini benar-benar hanya digunakan untuk pinjaman dana tunai, tidak berlaku untuk belanja di fitur di aplikasi ini. Selain itu, nantinya jika pengajuan kalian di ACC dan kalian juga udah dapat limit itu nantinya hanya bisa ditransfer ke rekening pribadi kalian. Jadi kalau kalian berencana untuk memindahkan limit itu ke e-wallet kalian kayak OVO, Dana, atau GoPay, tentu tidak akan bisa ya teman-teman, karena kita bisa lihat sendiri di sini. Di sini hanya tersedia bank aja atau rekening pribadi kalian aja, tidak tersedia untuk transfer ke e-wallet atau ke dompet digital. Jadi meskipun kalian sudah menggunakan Shopee bertahun-tahun, kalian juga sering bertransaksi di aplikasi Shopee, bahkan reputasi kredit kalian juga bagus, bukan berarti kalian bisa menggunakan fitur ini, atau bahkan fitur ini tidak muncul di aplikasi Shopee kalian. Itu kenapa? Karena Shopee pada dasarnya tidak beroperasi di seluruh wilayah negara ini ya teman-teman. Jadi kalau di antara kalian ada yang sudah lama pakai aplikasi Shopee, tapi ternyata fitur ini nggak muncul di aplikasi kalian, bisa jadi karena lokasi tempat tinggal kalian atau letak kalian berada itu di luar layanan aplikasi Shopee ini ya teman-teman. So bisa dipastikan dengan begitu kalian tidak bisa menggunakan fitur dari Shopee ini. Selain itu kalian juga nggak bisa menggunakan fitur ini, atau bahkan fitur ini juga nggak muncul di aplikasi kalian kalau ternyata kalian masih punya tunggakan pembayaran di Shopee ini, atau dengan kata lain tunggakan pembayaran pay letter kalian ya teman-teman. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk menggunakan pinjaman ini, tentu kalian harus flashback dulu masih ada atau enggaknya tunggakan kalian di Shopee Pay Later. Karena meskipun dua fitur ini berbeda, tapi pada dasarnya mereka berasal dari aplikasi Shopee yang sama. Dengan begitu, baik buruknya rekod kredit kalian akan dengan mudah Shopee lacak dan Shopee ketahui ya teman-teman. Jadi pastikan dulu kalian sudah menyelesaikan semua tagihan yang Shopee Pay Later tetapkan. Selain dari 3 kekurangan di depan tadi ya teman-teman, rasanya teman-teman juga perlu tahu tentang biaya administrasi dan juga suku bunga yang ditetapkan oleh fitur ini ya teman-teman. Karena ini agak berbeda dengan pinjaman online lainnya, di mana untuk biaya administrasinya sendiri, Shopee menetapkan biaya administrasi itu sebesar 1% dari jumlah pengajuan kalian ya. Dan nantinya biaya administrasi ini akan langsung dipotong dari pengajuan kalian. Ini agak berbeda dengan pinjaman online lainnya ya teman-teman. Kalau pinjaman online itu biasanya biaya administrasinya akan kita bayar nantinya bulan depan pas kita mau mengembalikan atau kita mau membayar cicilannya ya. Tapi kalau untuk Shopee Pinjam itu berbeda ya teman-teman, dan biaya administrasi ini akan langsung dipotong dari jumlah pengajuan kalian. Langsung aja kita ke tutorialnya. Di kolom ini limit aku ya, maksudnya teman-teman tuh 7.500.000 ya. Langsung aja kita masuk ke profilnya, ke halamannya. Di sini aku coba mau pinjem 1 juta rupiah ya. Di sini ada 4 pilihan, yaitu tenor mulai dari 2, 3,
6 dan juga 12 bulan. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau biaya administrasinya adalah sebesar 1%, tentunya 1% dari 1 juta adalah 10.000 ya teman-teman. Dan biaya administrasi ini juga berlaku untuk tenor 2, 3, atau 6, bahkan 12 bulan. Jadi biaya administrasinya sama aja. Bahkan untuk pinjaman, aku misalkan ambil contoh limit aku 7.500.000, aku coba gunakan semua ya. Dan biaya administrasinya pun seperti yang kalian lihat sama, yaitu 75.000 untuk pinjaman 7.500.000. Jadi artinya biaya administrasi ini berlaku untuk tenor berapapun dan juga berapapun limit yang kalian gunakan, semuanya biaya administrasinya adalah 1%. Sedangkan untuk suku bunganya, Shopee juga menetapkan suku bunga mulai dari 3,10 sampai dengan 3,15% ya teman-teman. Jadi suku bunga Shopee pinjam ini juga tidak sama karena ini berdasarkan dengan tenor yang kalian pilih. Mau tenor 3 atau 6 atau 12 bulan, tentunya ini jumlah bunganya akan berbeda-beda. Aku coba masih di pinjaman yang sama ya teman-teman, yaitu 1 juta rupiah dengan tenor 2 dan 3 bulan, bunganya adalah sebesar 3,15%. Sedangkan untuk tenor 6 bulan, bunganya adalah 3,13%. Dan untuk tenor 12 bulan sendiri, suku bunganya adalah 3,10%. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kita bisa simpulkan kalau besarnya bunga itu berdasarkan dari lama tenor yang kalian pilih. Semakin lama kalian memilih tenor, maka bunganya akan semakin kecil. Seperti yang aku jelasin di awal tadi ya teman-teman, kalau Shopee Pinjam atau fitur S Pinjaman ini berbeda banget dengan aplikasi pinjaman online yang banyak banget di luar sana yang udah kalian tahu ya. Mulai dari biaya administrasi yang dipotong dari awal dan juga jumlah bunga yang berbeda-beda sesuai dengan tenor. Di sini kita bisa menyimpulkan kalau pada dasarnya Shopee itu bersifat transparan kepada semua penggunanya ya. Jadi kita bisa memutuskan untuk bisa melanjutkan transaksi atau tidak. Karena pada dasarnya memang keputusan mutlak itu ada di kita calon pengguna aplikasi atau calon pengguna fitur ini ya teman-teman. Jadi sebelum kalian memutuskan untuk mengajukan pinjaman di fitur ini, lebih baik teman-teman kalkulasikan dulu sesuai dengan apa yang udah Shopee tentukan tadi. Jadi biar itu nantinya tidak juga jadi masalah buat teman-teman ke depannya. So teman-teman, sampai di sini aja video aku kali ini ya. Semoga video tadi bermanfaat, dan kalau memang kalian merasa video itu bermanfaat, teman-teman juga boleh banget buat share video tadi ke teman-teman atau saudara kalian agar mereka juga tidak terjerumus ke pinjaman-pinjaman yang di luar sana banyak banget yang menjebak dan banyak banget yang nggak resmi ya teman-teman. Cuman yang pasti seberapapun bunga yang ditetapkan oleh Shopee, pada dasarnya memang Shopee Pinjam ini adalah pinjaman resmi, jadi sudah dipastikan data-data kalian akan aman. Dan jangan lupa juga buat like dan komen, karena channel aku nggak berarti apa-apa tanpa dukungan kalian. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.